bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk bina bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Salam, selamat pagi. Selamat beribadah kembali pada ibadah Minggu Persekutuan Teruna GPIB Immanuel Cimahi. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat napas kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami hari ini, sehingga kami bisa kembali untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Haleluya, amin. Mari kita mulai ibadah dengan memuji nama Tuhan dari Sebelum membaca Alkitab, kakak mau perkenalkan diri kakak dulu nih. Nama kakak Karika Yohana Wiamina, panggil aja Karika ya. Oke, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk saat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan membahas sebagian dari firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 10 yang berjudul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut.
ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan jadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah pada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, gimana nih kabar adik-adik? Setelah 10 bulanan kita ibadah online, terus adik-adik juga melakukan pembelajaran online, gimana sih perasaan kalian? Mungkin beberapa dari adik-adik merasa, aku seneng kak belajar online kayak gini, soalnya aku bisa punya banyak waktu sama keluarga. Tapi mungkin juga ada adik-adik yang merasa, aku bosen kak kayak gini terus. Aku kan pengennya ke sekolah, ketemu sama teman-teman, belajar langsung, ketemu guru. Itu males banget gitu, aku capek banget gitu harus belajar online kayak gini tuh. Tuh pengennya kumpul-kumpul bareng di sekolah lagi kak. Terus sampai muncul pertanyaan di benak adik-adik, kapan sih beresnya, kapan sih selesainya? Tahu gak sih adik-adik, itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak hampir seluruh orang di muka bumi ini, termasuk kakak-kakak juga di sini, atau enggak mungkin papa mama kalian juga berpikiran dan mempertanyakan hal yang sama, saking bosannya dengan rutinitas seperti ini dan segala keterbatasan yang ada ya adik-adik ya. Lagi adik-adik melakukan pembelajaran online rutinitas yang sama, juga kadang tugasnya ditambahin, mungkin udah tugas dari sekolah, kadang ada tugas lagi dari orang tua di rumah. Itu tuh bikin tambah bosen aja gitu di rumah, mungkin seperti itu kali ya. Nah, adik-adik juga kakak di sini, kita semua tahu kan, kita sebagai umat manusia itu punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Misalkan adik-adik sebagai seorang pelajar, tugasnya apa? Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, ya kan? Terus tugas adik-adik sebagai anak, mengerjakan tugas atau perintah yang diberikan oleh orang tua, gitu kan? Tapi kan kadang capek kak, kalau misalkan harus 2 kali kerjain tugas kayak gitu. Udah tugas dari guru, tugas dari sekolah, ya nggak salah sih kalau misalkan adik-adik mengeluh seperti itu. Ya namanya juga manusiawi kan, kita mengeluh. Tapi pernah nggak sih adik-adik mikir, tugas dan tanggung jawab yang dikasih ke kita itu, kalau kita melakukannya dengan tulus dan sepenuh hati, itu tuh bisa menyenangkan hati Allah. Kenapa? Karena Allah tuh menyenangi seorang yang tulus dalam melakukan sesuatu, tanpa harus mendapatkan pujian, tanpa harus mendapatkan hadiah. Karena apa? Karena itu tuh kayak bukti kesetiaan pelayanan kita sama Allah gitu loh. Kita melakukannya untuk orang lain dulu gitu, dan itu tuh bikin Allah senang dengan perbuatan kita. Masuk ke dalam konteks pembacaan Alkitab kita tadi di Kejadian 9 ayat 1-10. Di sini tuh kita diajarkan untuk menjadi seorang yang taat dan setia kepada Allah. Di sini kita lihat Nuh seorang yang taat
dan melakukan semua perintah yang Tuhan berikan, yang dimana pada zaman Nuh itu banyak banget kejahatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga Allah tuh ingin melenyapkan semua manusia saat itu. Tapi karena Allah mengasihi Nuh, Allah ingin menyelamatkan Nuh. Dipilihlah Nuh untuk membuat bahtera agar Nuh terhindar dari air bah yang akan didatangkan Tuhan untuk memusnahkan manusia pada zaman itu. Dan di sini Tuhan tuh memberikan Nuh kasih karunia, juga Nuh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Setelah air bah selesai, Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh dengan tanda busur panah pelangi. Di situ tuh ada dua perjanjian Allah dan Nuh secara garis besar dari apa yang tadi kita baca. Yang pertama, Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Yang kedua, Allah tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Dan bentuk perjanjiannya seperti apa sih? Di Alkitab tadi kita juga baca ada 3 dirangkum bentuk perjanjian Allah dengan Nuh. Yang pertama, manusia akan memenuhi bumi dan beranak cucu. Yang kedua, Allah akan memelihara manusia dan semua makhluk tunduk pada manusia. Dan yang ketiga, Allah memberikan binatang darat, laut untuk kelangsungan hidup manusia. Itulah perjanjian Allah dengan Nuh, karena ketaatan seorang Nuh. Maka dari itu, kita sebagai anak Allah harus mencontoh sikap Nuh yang taat kepada Allah. Seperti apa sih sikap taat yang Allah inginkan? Yang pertama, taat tanpa menunda pekerjaan. Misalkan disuruh mamahnya, Dek tolong beresin meja dong, bentar dulu deh mah, ini lagi tanggung nih, lagi main games. Jangan ya kayak gitu. Yang kedua, setia dan berdoa. Setia beribadah dan berdoa. Setia beribadah ya kayak gini mungkin ya, beribadah online dulu dan berdoa dimanapun kapanpun kita harus selalu berdoa ya adik-adik. Yang ketiga, taat dengan tekun dan bersemangat. Sekarang kita tuh harus banget bersemangat, karena semangat tuh membuat imun kita meningkat dan kekebalan tubuh kita pun makin ada gitu loh. Dan saat ini sangat amat dibutuhkan ya adik-adik ya. Yang keempat, taat dengan ucapan syukur. Nah, kita tuh harus selalu mengucap syukur apapun yang kita dapatkan ya adik-adik semuanya. Yang kelima, taat tanpa bersungut dan mengeluh. Itu penting banget, nggak boleh mengeluh dengan yang terjadi saat ini. Ya udahlah, berdoa sama Tuhan supaya ini semua tuh cepat berakhirnya ya adik-adik ya. Terus sekalipun dalam keadaan seperti ini, kita pun harus selalu setia dalam setiap keadaan, setia dalam situasi terburuk sekalipun, dan selalu berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, yakin dan percaya Tuhan pasti menolong. Berdoa untuk apapun, berdoa setiap saat, apapun yang ada lakukan, berdoa agar Tuhan menolong adik-adik. Terus patuhi perintah Tuhan, mulai dari hal kecil ya adik-adik. Perintah Tuhan lewat papahnya, mamahnya, perintah Tuhan lewat guru. Adik semuanya bisa mungkin patuhi perintah-perintah itu ya. Terus yang ketiga, kasihi sesama, berbuat baik pada orang lain. Adik-adik percaya nggak sih kalau berbuat baik itu bisa nular? Misalkan adik-adik baik sama si A baik sama si B baik sama C, bisa begitu seterusnya kan. Kalau kita menebarkan energi positif
itu tuh bisa menyebar ke orang-orang sekitar kita. Jadi sebisa mungkin nih sekarang apalagi ya, banyak banget berita yang bikin kita makin gimana nih, kapan nih beresnya, makin negative thinking gitu dengan membaca berita-berita yang ada di Instagram atau berita-berita yang ada di TV. Itu tuh bikin kita makin negative thinking gitu kalau emang pikiran kita semrawut. Jadi sebisa mungkin kita harus positive thinking untuk menanggapi setiap apa yang kita dengar dan apa yang kita baca ya adik-adik. Apalagi di masa pandemik ini, dengan banyak hal yang terjadi di luar sana, kita tuh harus selalu tetap bersyukur, masih diberi banyak kesempatan melakukan hal-hal yang mungkin jarang banget dilakukan sebelum pandemi. Terus kita tuh harus bersyukur karena sampai dengan saat ini nih ya, Allah masih kasih kita kesehatan. Pas bangun pagi kita dalam keadaan tubuh yang fit, terus diberi kesempatan belajar online walau tanpa harus ke sekolah gitu loh. Yang ketiga, kita dikasih kesempatan untuk berinteraksi sama sahabat-sahabat kita walau via phone, misalkan via video call WhatsApp atau via Zoom, Google Meet. Terus kita juga bisa tetap berinteraksi sambil main games bareng teman-teman misalkan kayak gitu. Dan yang paling penting tuh ya, kita masih dikasih kesempatan berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama papa, berkumpul bersama mama, berkumpul bersama adik atau berkumpul bersama kakak, opa, oma atau siapapun di rumah, keluarga, adik-adik. Itu tuh benar-benar suatu yang harus banget kita bersyukuri karena kita masih bisa berkumpul bersama keluarga-keluarga kita. Karena keluarga tuh benar-benar hal yang paling kita harus syukurin. Apalagi saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul sama keluarga, itu kita tuh harus benar-benar mengucap syukur sama Tuhan untuk itu gitu lah adik-adik. Jadi sebagai anak Allah, intinya kita harus terus selalu bersyukur apapun yang kita alami. Mengucaplah syukur kepada Tuhan walaupun susah, dan selalu taat, setia melakukan tugas dan tanggung jawab adik-adik sebagai seorang anak gitu loh ya. Karena tugas dan tanggung jawab seseorang itu berbeda-beda, dan Tuhan pasti kasih karunia-Nya untuk adik-adik juga kakak untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebaik mungkin gitu loh ya. Jadi yakin dan percaya aja kita bisa melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan ya adik-adik semuanya. Ini kakak punya masker. Kira-kira tugas dan tanggung jawab profesi apa sih yang berhubungan dengan masker? Ya, tenaga medis, dokter, perawat. Mereka dikasih sama Tuhan tuh kasih karunia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Apalagi saat pandemi seperti ini, mereka tuh dituntut bekerja keras dan sebisa mungkin bekerja dengan tulus untuk merawat pasien-pasien yang ada. Apalagi di antara mereka banyak banget yang gugur. Mungkin ada yang jadi beban buat mereka gitu, tapi mereka harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu sebaik mungkin. Jadi sebagai anak Allah ya adik-adik semuanya, sebisa mungkin kita saling tolong-menolong untuk mengurangi beban masing-masing gitu. Misalkan kita membantu dokter dan perawat untuk meringankan bebannya. Sebisa mungkin kalau misalkan kita nggak ada keperluan mendesak, ya kita di rumah aja. Tapi kalau memang kita harus pergi keluar, tetap taati protokol yang ada supaya bumi ini cepat kembali lagi seperti semula. Dan Tuhan sayang kita bisa segera beribadah bersama kembali. Amin.
Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kami di sini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah selalu menjaga kami, melindungi kami dalam setiap hal ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang luar biasa untuk hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk adik-adik dalam pembelajaran online ya Tuhan, sekolah online. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, walau dalam belajar via online, tapi biarlah bisa maksimal mereka dalam belajar. Mereka bisa dapat menangkap apa yang diajarkan oleh guru. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, walaupun di tengah kebosanannya. Tuhan buat mereka agar bisa selalu menerima apapun pembelajaran dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Berkati orang tua kami ya Tuhan, lindungilah mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, jaga dan lindungilah orang tua kami untuk menjaga kami ya Tuhan. Berkati mereka, jauhkan dari sakit penyakit apapun yang jahat Tuhan, jauhkan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga gereja ini ya Tuhan. Berkati Ibu Pendeta, presbiter, juga pelkat, pengurus-pengurus pelkat ya Tuhan. Tuhan, berkati juga gereja ini, biarlah Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk gereja ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati dari pemerintahan terkecil sampai pemerintahan pusat Tuhan, berkati ya Tuhan. Tuhan, lindungilah para pejabat pemerintahan, biarlah mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga kami dalam menghadapi masa pandemik seperti ini ya Tuhan. Biarlah kami dapat melewatinya dengan baik tanpa penuh kekhawatiran. Tuhan, buatlah masa pandemik ini segera berakhir ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Berkati dan sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam
Mari kita doakan persembahan syukur hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.